Tuhan, memang hanya Engkau saja yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Gunung batu tempat perlindungan kami, benteng kehidupan kami hanya ada di dalam Engkau. Kami datang Tuhan dengan seluruh keberadaan kami Tuhan. Apapun adanya kami Tuhan. Biarlah kami setulus-tulusnya datang ke hadapan-Mu. Dengan kuat, dengan lemah, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan cinta, dengan kerinduan. Apapun yang ada di dalam hidup kami ini Tuhan. Kami datang kepada Bapa yang baik. Kepada Tuhan yang mengerti setiap kehidupan kami. Kepada Tuhan yang merancang kehidupan dari awal penciptaan. Kami tahu kami punya tempat berlindung. Kami tahu kami punya tempat berteduh Tuhan. Hari ini Bapa, nyatakan pribadi-Mu lebih lagi kepada setiap kami di tempat ini. Kami ingin belajar, kami ingin dibentuk. Sebab kami tahu tantangan hari-hari di depan ini tidak menjadi semakin mudah. Tetapi bersama dengan Engkau kami cakap melakukan segala perkara. Sebab awal dari segala hikmat adalah takut akan Tuhan. Ajar kami untuk mengenal Engkau Tuhan. Kami siapkan hati yang terbaik. Kami siapkan telinga yang terbaik. Kami mau mendengar, mencerna firman-Mu, mengerti firman-Mu, melakukan firman-Mu. Dan menikmati buah-buah dari janji-janji di dalam firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami anak-anak-Mu siap menyambut Engkau. Kami kuduskan tempat ini Tuhan, menjadi tempat kemuliaan, menjadi bait Allah yang kudus. Tidak ada satupun Tuhan dari jemaat-Mu yang pulang dari tempat ini tanpa mendapatkan sesuatu kekuatan yang baru. Tidak ada satupun dari kami yang akan keluar dari tempat ini tanpa ada kesegaran air kehidupan yang baru dari Engkau Tuhan. Kami terima semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut Engkau. Berbicaralah Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Senang jumpa lagi. Ini ke berapa ya? Ketiga kalinya saya rasa saya di sini ya. Iya. Terima kasih untuk penggembalaan di tempat ini Bu Dona, Pastor Roy untuk kesempatannya. Ya, tema yang diberikan untuk kita sama-sama renungkan hari ini adalah lihat Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang baru, ya. Tuhan mempersiapkan sesuatu yang baru, ya. Jadi memang dari hari-hari ini kita memang dalam banyak kebingungan, Bapak Ibu. Kondisi-kondisi lagi bikin bingung ya. Perubahan-perubahan politik, sosial, ekonomi, mau orang kerja, mau orang bisnis, mau orang pegawai, apapun semua sekarang ngomongnya ini lagi gimana sih? Apa sih yang akan terjadi di depan sih? Kenapa begini ya? Makin sulit gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, teman-teman, kita mesti belajar dan melihat bahwa segala sesuatu tuh ada masanya, ada musimnya, ya. Boleh next? Saya mau cerita tentang satu kota. Kota ini adalah kota perdagangan. Kota yang sangat maju pada zamannya. Dia itu punya arsitektur yang luar biasa, yang modern. Dan kota ini juga dijadikan pusat militer di Jepang. Kita sama-sama tahu kota Hiroshima. Ya Bapak Ibu. Kota ini sangat maju, kota ini ramai, kota ini juga menjadi satu pusat yang kemodernisasi di Jepang saat itu. Tetapi suatu saat tiba-tiba terjadilah bencana di mana Hiroshima terkena bom atom dari Amerika. Hal-hal yang baru, hal-hal yang bagus, hal-hal yang indah, hal-hal yang megah dalam sekejap terganti. Kita bisa lihat di sana. Kota yang ramai, kota yang penuh dengan kehidupan, tiba-tiba menjadi kota yang kosong dan mati. Ada sesuatu perubahan yang terjadi yang tidak disangka-sangka, yang membuat orang-orang terkejut. Sama seperti keadaan-keadaan sekarang ini. Banyak sekali hal-hal mengejutkan yang tidak terduga, yang kita nggak tahu. Ya saya juga kena imbasnya dalam bisnis, dalam banyak hal ya kita harus berjuang. Memang ada kondisi-kondisi yang menekan saat ini. Tetapi
kita mau melihat Bapak Ibu bahwa Tuhan ini merancangkan segala sesuatu, ada musimnya, ada masanya, di mana tidak ada yang kekal di dunia ini. Kesulitan akan berganti, kesukaan juga akan berganti, kesenangan akan berganti. Tetapi Tuhan tetap pegang kendali. Next. Lalu kita melihat ternyata pada waktu bom atom itu meledak, dunia berkata, ahli-ahli berkata, radiasi dari bom ini akan mematikan tanah di Hiroshima. Minimal 75 tahun tidak akan ada tumbuhan yang bisa hidup. Karena radiasinya dari bom ini sangat berbahaya. Tetapi ternyata Bapak Ibu, kalau kita lihat Hiroshima sekarang, Hiroshima sudah terbangun dengan baik kembali. Kenapa bisa terjadi begitu? Hiroshima menjadi kota yang baru. Menjadi kota yang berbeda dari yang dulu. Ya. Ternyata yang diprediksi bahwa akan terjadi 75 tahun kekeringan karena radiasi yang tidak bisa disembuhkan. Ternyata hari ini sudah berubah, sudah diperbaiki, sudah diperbaruin. Sekarang Hiroshima menjadi kota perdagangan kembali. Arsitekturnya indah sekali, menjadi pusat budaya. Dan ada satu bedanya, satu yang baru. Dia tidak menjadi pusat militer, tetapi dia menjadi kota pusat kedamaian. Di situ dibangun sebuah taman, di tempat ledakan itu dibangun taman, tidak dibangun commercial building lagi. Dibangun sebuah taman namanya Hiroshima Peace Memorial Park. Taman Perdamaian Hiroshima. Dan di situ ada monumen kanotap yang seperti yang digambar tadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa tanah ini cepat pulih? Jadi memang ada peranan penduduk sekitarnya, ada peranan pemerintahnya yang mencoba dengan cepat membangun kembali apabila keadaan memungkinkan. Tetapi teman-teman, Bapak Ibu Saudara, selalu ada peran Tuhan di dalam sebuah pemulihan. Kenapa ini bisa terjadi dengan cepat? Ternyata ternyata saat bom atom itu dijatuhkan, yang di Hiroshima itu namanya bomnya dinamai Little Boy. Ya. Waktu dijatuhkan itu meledak sekitar 500-600 meter di atas tanah. Sehingga radiasinya itu tidak secara menyeluruh terserap di tanah. Jadi banyak partikel-partikelnya itu yang terbuang di udara. Lalu terjadilah kadang-kadang dianggap Jepang ini satu tanah yang banyak bencana. Banyak gempa bumi, banyak topan gitu ya. 1 bulan setelah ledakan terjadi badai topan yang namanya Makurazaki. Di bulan September tahun 1945. Dan ini dipercaya sebetulnya adalah satu pertolongan Tuhan. Badai topan itu meniup, membasahi, membanjiri tanah di Hiroshima sehingga semua radiasi-radiasinya, isotop-isotop dan yang lain yang ada dari bom tersebut tersapu, terbuang. Dan ini bukannya kemampuan manusia, ini kemampuan alam, ini pertolongan Tuhan. Sehingga tanah yang harusnya hancur, kering dan tidak lagi bisa tumbuh, ternyata bisa kembali pulih dengan cepat. Jadi memang teman-teman, Bapak Ibu, kalau kita bicara new beginning, sesuatu yang baru, kita selalu mengharapkan sesuatu yang baik, yang kita alami saat ini bisa berubah menjadi lebih baik. Memang ada peran serta manusia yang harus kita kerjakan, yang harus kita perjuangkan. Tetapi juga ada peran serta Tuhan yang harus kita andalkan. Next. Seringkali memang kita mengharapkan sesuatu yang baru itu seperti tertulis di 1 Korintus 2 ayat 9. Namanya baru ya. Baru itu tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
Jadi sesuatu yang baru itu adalah sesuatu menurut Tuhan adalah yang tidak kita pahami. Yang belum kita lihat, belum kita dengar, belum kita pikirkan. Kalau sudah pernah itu namanya bukan baru lagi. Tetapi manusia seringkali karena pengalaman ataupun pengetahuan, info yang sudah kita terima, kita mulai banding-bandingkan. Kita mengharapkan sesuatu yang baru buat kita, itu seperti yang kita tahu. Kita mengharapkan sesuatu yang baru nanti di depan ini, seperti yang kita harapkan. Itu sebabnya banyak kita, teman-teman, Bapak Ibu, yang gagal melihat new beginning dari Tuhan. Gagal melihat sesuatu yang baru dari Tuhan. Karena yang kita tuju adalah, yang kita pikirkan adalah sesuatu yang sudah ada di dalam pikiran kita, yang sudah pernah kita dengar. Oh, orang itu cerita dulu dia pernah mengalami hutang, kebangkrutan. Lalu tiba-tiba dia dapat produk, dia bisa jual, dia bisa lunasi hutangnya. Oh, saya juga kayak begitu. Kita mulai merancangkan hal-hal baru sesuai imajinasi kita, sesuai dengan apa yang kita tahu. Tetapi firman Tuhan bilang sesuatu yang baru dari Tuhan adalah apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dari hati kita. Nah, yang membatasi kita, yang menghambat kita melihat sesuatu yang baru, kembali lagi karena kita ingin mengatur Tuhan. Kita katakan, Tuhan saya mau jawabannya, jalan keluarnya, solusinya seperti ini ya. A, B, C, D harus terjadi Tuhan. Sehingga kita gagal melihat hal-hal baru yang sedang Tuhan tumbuhkan. Yang berbeda seperti dari yang kita bayangkan. Perjalanan kita selalu menjadi lambat karena kita selalu menunggu-nunggu sesuatu yang seharusnya sudah bisa kita dapatkan. Banyak dari bangsa Israel saat ini masih menunggu-nunggu kedatangan Mesias. Padahal Tuhan Yesus katakan dia Mesias. Tetapi bangsa Israel menolak. Oh nggak mungkin Mesias itu nggak sesuai dengan apa yang kami tahu. Sehingga sampai hari ini masih menunggu-nunggu Bapak Ibu. Kita terbelenggu dengan apa yang terjadi dahulu. Next. Kalau kita lihat tadi, itu adalah saat Musa membelah lautan. Ya. Musa membelah lautan kenapa? Karena pada saat itu bangsa Israel dikejar musuh harus menyeberang dan ada lautan besar di depannya yang menghalangi. Air menjadi penghalang dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan melakukan mujizat, lautan terbelah. Air yang menjadi penghambat itu dibuka oleh Tuhan sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Next. Tetapi setelah menyeberang mereka menghadapi padang gurun. Pak, Bu, air yang tadinya menjadi penghalang di padang gurun menjadi sesuatu yang sangat mereka butuhkan. Kehidupannya berbeda, tantangannya berbeda. Laut yang tadinya itu menjadi pembatas mereka untuk mencapai tanah perjanjian, yang sekarang justru adalah air yang mereka butuhkan di padang gurun. Di ayat Yesaya 43 ayat 19 berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi Bapak Ibu, waktu Tuhan berkata sesuatu yang baru akan datang, kita harus bisa belajar mulai melihat. Melihat sesuai dengan apa yang Tuhan lihat. Nah, banyak dari kita melihat yang di belakang. Apa yang sudah terjadi, apa yang harusnya terjadi, kita yang mengarang dalam pikiran kita. Karena kita terlalu banyak pengetahuan. Orang sekarang kan terbanyak orang pinter, ya. Tapi kadang-kadang kepintaran kita nggak nyampe. Karena hikmat Tuhan jauh lebih hebat. Ya, kepintaran Musa nggak mungkin berpikir bahwa laut akan terbelah. Ya. Dan tidak terpikir bahwa di padang gurun, di padang belantara Tuhan bisa membuat sungai.
Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita capek karena kita terlalu banyak melihat, berpikir sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan katakan, lihat. Di dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit seperti Hiroshima waktu dibom, ternyata apa yang mereka lihat? Mereka melihat banyak jalur-jalur tram itu kayak keretanya mereka, itu yang masih utuh. Sehingga mereka bisa mengaktifkan kembali kereta itu dan sedikit kehidupan bisa mereka jalankan. Mereka tidak melihat kehancurannya, mereka tidak melihat kerusakannya, tapi mereka mencari apa yang ada, yang sumber-sumber yang masih bisa mereka pakai, sumber-sumber yang masih bisa menolong mereka, menunjukkan masih ada kehidupan. Cuma dari sisa-sisa rel itu, orang-orang di Hiroshima punya pengharapan, kota ini masih hidup. Kita masih punya jalan. Pak, Bu, berapa banyak dari kita yang sering kali kita keluhkan dengan keadaan kita. Yang sering kali kita keluhkan dengan kelemahan kita. Yang sering kali kita keluhkan dengan keterbatasan kita. Tapi kita lupa melihat, mencari apa yang Tuhan masih berikan saat ini. Yang bisa menjadi satu benih yang masih bisa tumbuh dalam hidup kita. Pak, Bu, saya pernah mengalami semua. Saya pernah mengalami di mana sepertinya sumber daya, sumber kehidupan saya sudah habis, tidak ada pengharapan. Saya pernah mengalami. Cuma ada setitik pengharapan bahwa saya masih punya firman Tuhan. Dan saat saya baca firman Tuhan, kenapa hati saya kok tenang ya? Padahal sekeliling saya sepertinya tidak memungkinkan saya untuk tenang. Saya cuma berpikir, kalau hati saya masih ada ketenangan karena firman, firman ini pasti punya sesuatu yang hebat yang bisa menolong saya. Seringkali orang-orang percaya tidak bisa melihat apa-apa, sehingga hidup mereka penuh dengan perjuangan dan keluhan. Padahal tadi lagunya katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Firman Tuhan adalah pelita. Jalan-jalannya diterangi oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kalau kita bilang Tuhan di dalamku dan aku di dalam Tuhan, kalau kita bilang aku ini orang percaya, aku percaya Tuhan Yesus, aku bersama Tuhan Yesus, Tuhan adalah terang. Bagaimana mungkin kalau kita hidup bersama dengan terang, tapi kita gak bisa melihat? Waktu kita ada di dalam terang, Tuhan mau menunjukkan langkah demi langkah yang harus kita ambil. Kita bisa melihat perbandingan. Di sini ada lubang jebakan. Di situ ada hal-hal yang kotor dan berbahaya yang harus kita hindarin. Di sini jalan yang benar. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Bapak Ibu, di dalam tekanan yang paling berat dalam hidup kita, ikuti firman. Karena dia yang terang di depan kita ini. Kita bisa langkah dengan aman. Satu demi satu. Dan firman adalah pelita. Pelita itu cahayanya gak jauh di depan sana Bapak Ibu. Pelita itu cahayanya dekat. Supaya kita melangkah satu demi satu. Seringkali kita mau terlalu terburu-buru. Seringkali kita kejar-kejar Tuhan untuk cepat berubah hidup kita. Sehingga kita gak melihat langkah demi langkah. 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18 berkata begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi Bapak Ibu, hal pertama bagian kita yang harus kita lakukan, seperti tadi bagaimana Hiroshima menyongsong new beginning, hari yang baru bagi mereka, hal-hal yang baru bagi mereka. Ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Yang pertama, mulailah melihat. Mulailah melihat yang belum kelihatan, yaitu janji Tuhan. Susah Pak, memang susah. Karena kita lebih gampang hidup dengan apa yang kita lihat. Memang susah. Saya juga bisa
berbagi bagaimana susahnya. Dalam kondisi saya waktu tidak punya sumber daya, tidak punya keuangan, bagaimana kehilangan orang-orang yang terdekat dengan saya. Sepertinya kehidupan tidak ada masa depannya, pekerjaan dicabut dari saya, keluarga juga hilang dari saya. Bagaimana saya punya masa depan? Tapi Tuhan pernah berjanji bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Selangkah demi selangkah saya melihat bagaimana Tuhan menuntun. Mulai melayani orang lain, mulai peduli sama orang lain, mulai masuk dalam pelayanan, mulai dapat pekerjaan yang baru, mulai mendapatkan tugas-tugas yang baru. Dan di tengah-tengah itu masalah baru juga datang, tantangan baru juga datang. Satu demi satu kita lewatin, selangkah demi selangkah. Kita seringkali ingin sesuatu sesuai waktu kita. Kita mau cepat-cepat Bapak Ibu. Jadi bagian kita mulai melihat apa yang Tuhan lihat. Next. Karena kita harus mempersiapkan diri kita menjadi bejana yang cocok, menjadi wadah yang bagus untuk bisa Tuhan berkatin. Seringkali kita ini menuntut Tuhan memberkati kita, memberikan kita sesuatu hal yang baru, pertolongan Tuhan, tetapi kita tidak mempersiapkan diri kita untuk jadi wadah yang baik. Semua yang kita pikirkan cuma bagaimana supaya bisa menolong hidup kita, membereskan masalah kita. Kita nggak pernah berpikir, Tuhan, apa yang kamu inginkan dari hidup saya? Apa yang bisa saya berikan buat Tuhan? Apakah saya hidup cuma buat saya? Ataukah Tuhan mau saya punya dampak buat banyak orang lain? Sekarang kan keserakahan, kan egois kan makin parah. Korupsi tambah parah. Mau orang lain susah kek, mau orang lain keracunan kek, mau orang lain miskin kek. Yang penting gue dapat, gue kaya, gue menang, gue enak. Kan makin seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kita di dalam Tuhan, kita punya tujuan. Kita harus menjadi wadah supaya bisa diberkati untuk memberkati orang lain. New beginning tidak bicara tentang hidup kita saja. New beginning adalah berbicara tujuan baru bagi hidup kita. Passion yang baru dalam hidup kita. Semangat yang baru dalam hidup kita. Bukan cuma jawaban atas masalah kita. Terlalu simple, terlalu kecil buat Tuhan. Tetapi kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Waktu kita percaya Tuhan, Tuhan menaruh suatu benih-benih yang akan tumbuh lebat, berbuah lebat, menjadi berkat bagi bangsa. Dikatakan di situ, berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari berdiri di pintu gerbangku, yang menjaga tiang-tiang pintu masukku. Amsal 8 ayat 34. Tadi kita belajar, bagian kita adalah mulai belajar melihat apa yang Tuhan lihat. Yang kedua, belajar mendengar apa yang Tuhan katakan. Untuk kita bisa mencapai hal yang baru dalam hidup kita, belajar mendengar. Tunggu Tuhan. Dikatakan di situ, yang setiap hari berdiri di pintu gerbangku, yang menjaga tiang-tiang pintu masukku, yang punya waktu-waktu khusus untuk menantikan Tuhan. Seringkali kalau kita dalam masalah Bapak Ibu, kita nggak bisa duduk tenang. Iya kan? Duduk tenang sebentar kita mulai panik, mulai kepikiran masalah lagi. Mau tidur aja pikiran kita masih mikirin masalah. Kita nggak memiliki waktu-waktu di mana kita bisa menunggu Tuhan. Padahal seandainya masalah itu berkata gini, nanti kamu tunggu ada orang yang datang bawa seandainya kamu sakit, orang ini datang bawa obat buat yang bisa sembuhin kamu. Kamu pasti akan dengan sangat sepenuh hati menunggu, berharap-harap, menanti-nanti. Dan itulah yang harus kita siapkan buat Tuhan. Sekarang pertanyaannya, adakah hari-hari kita masih punya waktu buat nungguin Tuhan? Dengan tenang, mendengar Tuhan mau ngomong apa.
Masih ada waktu nggak? Di tengah kebisingan, di tengah masalah, di tengah tekanan, mungkin di tengah keributan yang terjadi. Masih ada nggak waktu kita menunggu untuk mendengar Tuhan? Bukankah kebanyakan doa kita itu kita yang ngomong sama Tuhan? Saya doa Pak. Lalu kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku punya masalah ini, anakku begini, bisnisku begini Tuhan, pekerjaanku begini, di pelayanan begini Tuhan, oh ini. Tuhan tolong aku. Tapi kapan kita duduk diam? Mendengar Tuhan. Karena setelah kita banyak permintaan dengan Tuhan, Tuhan demikian doaku, terima kasih, saya mau balik kerja lagi, banyak hal yang belum beres, banyak hal yang saya pikirkan, banyak hal yang saya pusingkan. Terima kasih Tuhan, amin. Kapan Tuhan ngomong sama kita? Belajar mendengar. Sebab seringkali cuma dengan mendengar satu kata dari Tuhan, hidup kita bisa berubah Bapak Ibu. Saat-saat saya di dalam kondisi yang tidak punya pengharapan, saat-saat yang saya inginkan malah terjadi sebaliknya. Apa yang saya harapkan malah tidak saya dapatkan. Apa yang saya sayangi harus saya lepaskan. Cuma satu perkataan Tuhan waktu itu lewat seseorang. Seseorang di detik-detik kematiannya, dia cuma menyampaikan, Tuhan menyampaikan ini untuk kamu. Dan saya rasa Bapak, Ibu, Tuhan juga sedang bicara seperti ini sama Bapak Ibu. Yang Tuhan bilang cuma satu. I love you. Aku sayang kamu. Bapak Ibu, mungkin kita mulai meragukan Tuhan karena masalah hidup kita terlalu banyak. Tekanan kita terlalu hebat. Tapi waktu Tuhan bilang, aku menyayangi kamu anakku, itu cukup buat saya. Itu cukup buat saya. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang begitu hebat, Tuhan pencipta langit dan bumi berkata, aku menyayangi kamu. Dia sanggup melakukan segala perkara yang bahkan tidak pernah aku lihat, aku dengar atau aku pikirkan. Sesuatu yang baru bisa Tuhan siapkan bagi hidupku. Tapi ada waktu untuk mendengar kemana saya harus melangkah. Sehari. Sabar Bapak Ibu. Tuhan tidak berhenti bekerja. Tapi dia menunggu sampai kita siap. Next. Dan kalau kita sudah mendengar suatu firman, kalau kita sudah mendapatkan suatu janji Tuhan, kalau kita sudah mendapatkan satu nubuatan, kalau kita sudah mendapatkan satu arahan dari Tuhan, firman Tuhan di Ibrani 3 ayat 7-8 katakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jikalau kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Berapa kali kita beralasan sama Tuhan? Berapa kali kita berbantahan sama Tuhan? Karena apa? Karena Tuhan menyuruh sesuatu yang kita gak suka. Karena perintah Tuhan sepertinya tidak sesuai dengan yang kita pikirkan bahwa ini bisa menyelesaikan masalah kita. Berapa kali kita berbantahan sama Tuhan? 2 Timotius 4 ayat 3 katakan begini. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Itu sebabnya orang-orang seperti ini tidak bisa melihat new beginning yang Tuhan persiapkan buat dia. Bapak Ibu, mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan perlu kerendahan hati. Perlu sadar betapapun kuatnya kita, betapapun banyak koneksi yang kita punya,
Berapapun banyak harta kita, kita terbatas. Tiba-tiba teman saya mendapat penyakit yang berat. Sehingga uangnya yang dia kumpulkan segitu banyak cuma habis buat pengobatan. Makan enak pun udah gak boleh. Kita terbatas Bapak Ibu. Tetapi seringkali kita berbantahan, beralasan sama Tuhan. Berapa banyak yang kamu masih menyimpan sakit hati yang Tuhan bilang lepaskan. Ampuni. Dan kamu bilang gak bisa Tuhan. Saya gak bisa lihat dia begitu enak hidupnya. Padahal saya disakiti oleh dia. Tapi kamu gak sadar kamu sedang menghambat hidupmu sendiri. Suatu hari seorang hamba Tuhan kedatangan jemaatnya seorang ibu-ibu. Dia minta konseling dan dia konseling selama 3 jam. Ibu ini mencurahkan segala kesusahannya. Dia bilang, aduh saya itu gak bisa tidur, saya ini sakit hati, saya ini kecewa, saya selalu ketakutan. Kenapa? Karena perbuatan suami saya. Karena suami saya menyakiti saya. Saya gak bisa tidur, hari-hari saya selalu ketakutan. Dia cerita 3 jam. Sampai hamba Tuhan ini nanya, terus bagaimana kondisi sekarang? Suami kamu ada di mana? Bapak Ibu tahu yang dia jawab? Suami saya sebetulnya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu Bapak Ibu. Tapi hidupnya masih terpenjara. Hidupnya masih diikat. Dia tidak menerima sesuatu yang baru. Karena dia mengikat dirinya dengan apa yang sudah lewat. Dia cuma mau mendengar penghiburan orang. Ya sabar ya. Ya ampuni. Ya, tapi gak pernah dilakukan. Kita suka dengan hal-hal yang manis di telinga. Tapi itu tidak merubah apa-apa kalau kita keraskan hati dan kita tidak melakukan dengan ketaatan. Next. Firman Tuhan di Ulangan 28 katakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Pak, Bu, yang harus kita lakukan melihat seperti yang Tuhan lihat. Tunggu Tuhan, dengar Tuhan, dan lakukan. Untuk sesuatu yang baru dalam hidup kita, untuk new beginning dalam kehidupan kita, cuma tunggu waktu yang tepat. Saat wadah kita siap, Bapak Ibu, Tuhan bisa putar balikan keadaan. Saya boleh menikmati hidup saya sekarang. Saya punya usaha, saya punya keluarga yang baik. Ada istri saya yang tercantik di bumi dan di sorga di sini. Anak saya berhasil lulus S2 di luar. Sekarang mulai bekerja. Lah, dalam kondisi yang dulu tanpa sumber daya, tanpa kekuatan, tanpa pengharapan, tidak pernah terpikir ada kehidupan yang saat ini saya nikmati Bapak Ibu. Tapi perjalanan gak mudah. Mengampuni tidak mudah. Mempersalahkan orang lain karena aku bangkrut, dia tipu saya, dia jahati saya. Itu memang banyak Bapak Ibu. Tetapi waktu Tuhan bilang, tinggalkan yang sudah lalu. Masuk pada tujuan. Kita masih punya hari esok. Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup. Artinya Tuhan masih mau pakai hidup kita buat kemuliaannya. Hari ini saya banyak melayani jemaat-jemaat yang banyak dilupakan orang Bapak Ibu. Jemaat-jemaat yang terpinggirkan. Yang rumahnya ada di dalam komplek pekuburan. Itu yang saya layani. Tetapi hari ini pun saya masih bisa melihat bagaimana bahkan mereka pun punya pengharapan dan semangat untuk hidup. Karena mereka dipelihara sama Tuhan. Kemarin saya diberikan, ada seorang jemaat datang bawakan plastik hitam sama saya, Pak ini buat Bapak, satu hadiah. Nih, dapat hadiah. Saya bilang. Tahu gak Bapak Ibu? Saya bilang, wah ini hadiah yang mahal, ini hadiah yang berharga. Apa hadiahnya?
beberapa butir telur asin. Telur asin mahal, berharga dari mana? Karena saya tahu nilai dari telur asin ini, kisah dari Bapak ini. Ini adalah pemberian dari air mata dan perjuangannya. Bapak ini pernah berhasil punya perusahaan, punya mobil, punya rumah. Lalu ditipu habis-habisan oleh keluarga kerabatnya sendiri. Sampai kembali ke titik nol. Sampai dia harus kontrak rumah petak untuk dia dan anak-anaknya. Dan itu pun sering kekurangan. Saya tahu dia mencoba berbagai usaha untuk memperbaiki hidupnya. Segala usahanya gagal. Tetapi saya melihat setiap ibadah dia tidak pernah absen. Dia datang di sana, dia duduk, dia diam, dia menikmati, dia memuji Tuhan. Walaupun hatinya menangis, Bapak Ibu. Maka itu waktu dia berikan itu dan dia bilang, Pak, sepertinya akhirnya Tuhan mulai buka pintu buat saya. Akhirnya sepertinya apa yang saya perjuangkan mulai ada hasilnya dari telur asin ini. Pak, Bu, dikasih hadiah besar dan mahal itu enak, senang. Tapi belum tentu punya nilai air mata dan penderitaan dari orang lain. Rasa syukur dia sama Tuhan. Dia ingat bagaimana dia pernah jatuh. Dan bagaimana Tuhan membuat dia bertahan dan dia naik. Sesuatu yang baru Tuhan siapkan. Tuhan rindukan pribadi kita Bapak Ibu. Yang Tuhan rindukan adalah hati kita, cinta kita. 2 Samuel 15 ayat 22 dan 23 berkata gini. Jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Bapak Ibu, mendengar, jangan keraskan hatimu, lakukan dengan taat. Itu lebih penting daripada persembahan-persembahan, ritual-ritual, ibadah-ibadah yang kamu lakukan dengan tubuhmu. Yang Tuhan lihat seberapa hatimu bergantung dan mengenal Dia. Saat kondisi kita nggak punya apa-apa untuk diandalkan, kita masih punya Tuhan. Ya. Dikatakan kekeras kepalaan. Kalau bahasa Inggrisnya katakan stubbornness is an idolatry. Kita keras kepala, kita membantah Tuhan, kita menolak untuk taat sama Tuhan, kita menolak melakukan yang Tuhan suruh kita lakukan. Sama dengan penyembahan berhala. Karena kita menyembah kenyamanan hidup kita lebih daripada Tuhan. Banyak alasan. Saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa doa, saya nggak bisa bantu, saya nggak bisa. Jadi jangan suruh saya melayani ya. Saya nggak bisa apa-apa. Tuhan tidak pernah menciptakan kita nggak bisa apa-apa. Selalu ada sesuatu benih, potensi, talenta yang Tuhan kasih sama kita. Kemarin saya ketemu dengan teman saya yang mengalami stroke. Beberapa bulan dia sudah berjuang. Dan saya tanya, how are you? Gimana kondisi kamu? Rasanya mulai turun ya, rasanya gak tahu lagi mau ngapain. Saya bilang, terus apa yang kamu dapatkan? Oh saya sih merenungkan ya. Bagaimana salib Tuhan itu luar biasa ya. Saya mengalami begini aja seperti ini menderitanya. Bagaimana salib Dia? Lalu dia cerita, oh bagaimana ya saya pikir Tuhan itu hebat banget begini. Saya bilang, bukankah itu benih yang Tuhan kasih? Di saat-saat kamu gak berdaya, kamu cuma bisa terbaring dan berjuang untuk kesembuhanmu. Ada perenungan-perenungan hikmat yang baru yang Tuhan kasih. Bagikan itu. Itu dari Tuhan. Kamu tetap bisa melayani orang lain dengan perenungan-perenungan yang kamu alami. Kamu bagikan gimana kamu bisa bertahan sampai hari ini. Kamu bisa merasakan kasih Tuhan di saat kamu sedang menderita seperti ini. Bagikan. Karena banyak orang di luar sana yang tidak punya pengharapan seperti yang kamu miliki. Jangan beralasan karena saya masih sakit saya tidak bisa melayani. Karena saya masih sakit saya nggak bisa peduli orang lain.
Karena saya masih di dalam masalah, gak mungkin saya berbagi sama orang lain. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak kita pikirkan, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya akan tutup dengan satu, next. Di dalam Alkitab, ada 3 macam bait Allah yang dibangun, Bapak Ibu. Yang pertama, Musa membangun tabernakel sesuai dengan perintah Tuhan. Dia membangun tabernakel itu untuk menyatakan hukum yang memisahkan kekudusan dengan kenajisan. Atas perintah Tuhan dia bangun tabernakel itu. Lalu ada yang namanya bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Ini dibangun begitu megah dari kekayaan. Menunjukkan kemegahan, kemuliaan, kejayaan. Dari harta yang melimpah yang Salomo miliki. Dan ada satu lagi yang namanya kemah Daud. Cuma sebuah kemah kecil untuk menaungi tabut perjanjian. Tetapi kalau kita buka ayat di Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 17. Dari ketiga bait ini dikatakan, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula. Dari ketiga bait Allah ini Bapak Ibu, bait yang paling sederhana adalah pondok Daud, kemah. Tetapi kenapa di dalam perjanjian baru yang dikatakan yang akan Tuhan bangun kembali adalah pondok Daud? Bukan baitnya Salomo yang begitu bergelimangan harta. Bukan tabernakel seperti Musa. Musa melakukan dengan ketaatan atas perintah Tuhan. Salomo melakukan di dalam segala melanjutkan apa yang ayahnya Daud katakan. Dia bangun dengan kemegahan dan segala kelebihan yang dia punya. Tetapi kemah Daud, pondok Daud, dibangun dari satu kerinduan Daud. Keintiman Daud. Di dalam tabernakel Musa dan di bait Salomo ada 3 ruang, ada tirai yang membatasi tempat maha kudus. Harus ada ritual-ritual, harus ada penyucian dan hanya orang-orang tertentu yang telah ditahbiskan, yang telah dikuduskan yang boleh masuk berjumpa dengan Allah. Tetapi di dalam pondok Daud tidak ada tirai. Di sana 24 jam kali 7 Daud melakukan pujian penyembahan. Semua orang boleh datang memuji menyembah Tuhan. Setiap hari 24 jam kali 7. Tidak ada tirai yang membatasi kita dengan Tuhan. Itulah pondok Daud, kemah Daud yang Tuhan rindukan untuk dibangun kembali dalam hidup kita. Tidak ada pembatasan antara kita dengan Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah keintiman kita, rinduan kita, cinta kita. Kalau kita datang dengan cinta dan Tuhan mengasihi kita, permintaan-permintaan, daftar permintaan kita bahkan gak perlu kita sebutkan Bapak Ibu. Dia Bapak yang baik, tahu persis apa yang kita butuhkan. Tetapi sebagai Bapak yang baik dia juga tahu kapasitas kita. Bisakah kita terima berkat yang dia sediakan? Hari ini Bapak Ibu, yang Tuhan minta hatimu. Yang Tuhan minta seberapa kamu percaya mengandalkan dia. Kamu punya apa yang kamu masih andalkan sampai saat ini? Keuangan kita baik, teman-teman kita banyak, keluarga kita baik, posisi kita baik. Suatu saat, kalau Tuhan inginkan, tidak ada yang bisa kita pertahankan Bapak Ibu. Bapak Ibu, behold, God is doing something new. Tuhan sedang lakukan sesuatu yang baru buat kita. Tuhan mau kita bersiap. Lihat, tunggu, dengar, dan lakukan. Intim Bapak Ibu. Musik boleh siap? Seberapa kita intim sama Tuhan hari ini? Seberapa sering kita datang kepada Tuhan? Ada yang kita datang karena waktu senggang.
Ada yang mengkhususkan waktu karena kita mau datang ketemu Tuhan. Dan waktu kita datang, seberapa sering kita cuma datang untuk menikmatin. Tuhan begitu baik. Kita bisa melihat di tengah begitu banyak masalah yang kita hadapin. Kita tetap bisa melihat ada kebaikan Tuhan yang tersembunyi. Sehingga kita bisa bertahan hari ini. Sesuatu yang baru sudah dipersiapkan dan sedang bertumbuh. Tetapi apakah kamu siap menampungnya? Apakah kamu mengerti isi hati Tuhan? Apakah kamu mengerti apa yang Dia rindukan dari hidupmu? Mari kita diam dan renungkan sejenak Bapak Ibu. Sudah seberapa jauh kita meninggalkan keintiman, kesibukan kita menjauhkan kita dari mendekat kepada Dia. Ketakutan kita membuat kita cuma menuntut Tuhan tanpa pernah kita datang dengan syukur. Hari ini ada hati-hati yang masih dibebani dengan hal-hal yang sepertinya engkau tidak tahu kapan ini akan berakhir. Sepertinya engkau tidak bisa melihat bagaimana ini bisa berubah. Ketahuilah bahwa Tuhan lebih peduli merubah hatimu dan hidupmu. Sehingga seperti hal-hal yang selama ini membebanimu karena tidak pernah berubah, tidak lagi menjadi beban bagimu. Mungkin keadaannya tidak berubah. Mungkin situasinya tidak berubah, tetapi hatimu tidak merasakan itu sebagai beban lagi. Karena engkau tahu engkau beserta dengan Tuhan yang baik. Apakah Bapak Ibu mau menyambut hal yang baru dari Tuhan? Buka hatimu. Lihat janji Tuhan. Dengarkan katanya. My son, my daughter, I love you. Oh, Rabasyana. Izinkan kami menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Izinkan kami menyembah-Mu dengan rasa syukur kami Tuhan. Kami punya Bapa yang baik. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah, angkat penyembahan-Mu. Yes Lord. Hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Tuhan menyediakan hal-hal baru di depan sana. Ayo, siapkan dirimu untuk bisa menampungnya Bapak Ibu. Lepaskan segala beban-beban. Lihat kepada janji Tuhan lebih daripada masalahmu. Dengar, nantikan Dia, dengarkan Dia.
Engkau tahu bahwa Tuhan ingin engkau melakukan sesuatu yang merubah kehidupanmu. Jangan keraskan hatimu. Ketaatan lebih berharga daripada pengorbanan. Lakukan ketaatan dan tunggulah bagaimana Tuhan akan memutar balik kehidupanmu. Dari kelemahan menjadi kekuatan, dari kutuk menjadi berkat, dari keretakan menjadi keindahan, dari sakit menjadi kesembuhan, dari yang tidak berdaya menjadi orang yang akan empower orang-orang lain. Engkau lebih dari yang kau kira. Tuhan menaruh potensi dan talenta yang ada di dalam engkau jauh lebih besar daripada masalahmu. Masalahnya adalah engkau tidak membiarkan firman Tuhan, air kehidupan itu menumbuhkan benih-benih talenta itu. Hari ini Bapak Ibu, hari ini panggil dia Bapa. Dia menunggu engkau. Anakku, I love you and I will never leave you alone. Aku tidak pernah meninggalkan engkau dan aku mengasihi engkau sampai akhir. Ku tahu